Halo guys, balik lagi di channel Tour versi low budget bersama saya Randy guys. Oke guys, hari ini saya membahas topik yang cukup penting ya menurut saya. Bukannya cukup penting, sangat penting, mengenai bagian atau section di berkas DS160. Seperti yang kalian tahu ya guys ya, DS160 itu ibaratnya itu nadi kalian guys. Ibaratnya itu berkas paling penting dalam saat apply visa Amerika. Kenapa? Karena berkas DS160 itu seperti kita ketahui itu berisi data pribadi kalian guys. Data pribadi dan data perjalanan kalian serta riwayat hidup kalian guys. Oke. Dan section yang saya mau bahas saat ini di DS160 itu di bagian travel information. Travel information itu berisi tentang catatan mengenai data perjalanan kalian ke Amerika nanti. Data perjalanannya seperti apa aja kok? Oke. Pertama itu ada tanggal keberangkatan. Oke, tanggal berapa kalian mau berangkat nanti di sana. Nah, terus section yang apa maksudnya bagian yang lainnya yang penting yaitu kalian mau stay di mana di sana. Mau di hotel mana di sana atau mau di rumah siapa di sana. Ya. Yang ketiga itu yang terakhir kalian mau ke kota mana. Oke, kota tujuan apa? Tujuan kalian itu di Amerika itu mau kemana gitu. Kan kota ada banyak ya. Ada Los Angeles, ada San Francisco, ada New York, ada Philadelphia, ada Arkansas, ada Texas, ya ada Colorado, ada Chicago, dan lain-lainnya ya. Oke, saya khusus membahas hari ini untuk tiga itu. Pertama, tanggal keberangkatan. Kedua, di mana kalian tinggal atau hotelnya di mana ya. Ketiga, kalian mau ke kota mana, kota tujuan. Oke? Yang lainnya nanti saya bahas di video-video selanjutnya ya. Oke, mengapa ini memegang peranan penting? Kenapa? Karena kalau kalian sampai ada salah pengisian data atau salah jawab waktu di imigrasi, ada kemungkinan kalian bakal ditolak di imigrasi ya. Itu fatal. Ditolak imigrasi berarti kalian nggak bisa pergi. Oke. Bagi orang-orang itu sebenarnya DS160 itu ngisinya ya kalau untuk pertama kali pasti sulit banget. Pasti ada kesalahan data gitu, ada salah pengisian data gitu. Makanya meskipun diisiin oleh agen juga, agen pun juga banyak yang ngisi asal-asalan, salah-salahan. Agen yang kurang baik itu seperti ini guys. Jadi udah terima duit, ngisi data, langsung dikasih data, selesai. Nggak ada ngomong ABC, nggak ada ngomong penjelasan. Ini loh kayak gini, hati-hati kayak gini ya. Itu nggak ada. Itu menurut saya harus dihindarin seperti itu ya. Karena banyak pengalaman murid-murid saya yang mempunyai pengalaman agen kurang bagus ya. Nanti bisa dilihat di video sebelumnya yang hati-hati dalam memilih visa agen visa Amerika ya. Oke guys. Mengenai tanggal keberangkatan. Tanggal keberangkatan itu bagusnya itu dijeda sebulan guys dari jarak kalian interview. Misalnya pada saat ngisi DS160 guys ya. Misalnya ngisi DS160 misalnya kayak seperti hari ini awal Juli. Itu kalian dapat jadwal interviewnya itu udah pasti awal Agustus kira-kira. Awal Agustus. Itu udah beda sebulan ya guys ya. Jadi kalian ngisi sampai berkasnya disubmit itu beda sebulan dengan jadwal interview. Jadi kalau misalnya kalian kelar ngisinya itu awal Juli, berarti kisaran dipanggil interviewnya itu awal Agustus ya. Berarti kalian ngisi DS160-nya itu awal September perginya. Harus dijedain. Misalnya ada kesalahan nih kalian nih. Kalian kan ngisi bulan Juli nih awal ya, ngisi. Untuk keberangkatannya ternyata kalian ngisinya itu untuk awal Agustus. Nah, padahal kalian interviewnya aja awal Agustus. Itu fatal banget. Jadi kalian aja belum ada interview, kalian udah mau berangkat gitu. Ngerti gak guys? Jadi kan kalau misalnya ngisi awal Juli itu harusnya dapat interview kan awal Agustus. Kalian jangan ngisi keberangkatannya awal Agustus, jangan.
ngisinya awal September, kasih jeda 1 bulan lagi gitu. Itu fatal banget, hati-hati ya. Agen juga banyak banget yang salah seperti itu hati-hati. Ya jujur kalau saya udah megang di atas 300-an DS, itu ngisi DS pun maksudnya ibaratnya sambil merem pun bisa gitu. Maksudnya bukannya sombong gimana, cuma maksudnya udah hafal banget seperti itu, hafal banget. Makanya saya berkali-kali bilang ya, hati-hati dalam memilih agen visa USA ya guys ya. Oke, itu dari tanggal keberangkatan. Kemudian nanti misalnya kalian nyampe imigrasi, di imigrasi ditanya misalnya kan kalian udah ngisi untuk tanggal keberangkatan awal September, seperti yang saya bilang tadi, awal September. Tiba-tiba kalian ada kesibukan apa gitu, berangkatnya Desember ya. Itu kan berarti udah selisih sekitar 4 bulanan ya. Udah 3-4 bulanan ya. Nanti di imigrasi ditanya, kalau kena random check ya, kalian ditanya, ini kok kamu ngisi DS160-nya berangkatnya katanya awal September, tapi kenapa sekarang berangkatnya Desember guys, gitu. Ditanya seperti itu. Nah kalian harus punya alasan yang kuat gitu. Misalnya jawab, ya maaf, saya ada kesibukan atau ada sesuatu keperluan mendadak, saya baru bisa melaksanakan perjalanan saya di bulan Desember ini. Nah kalau misalnya jawabnya kayak gitu bagus. Cuma kalau misalnya ada ketemu, maksudnya ngisi sendiri atau gimana, kan maksudnya belum punya pengalaman apa-apa ya, maksudnya kalau ditanya kayak gini gimana, langsung gugup, langsung nggak pede gitu, pasti langsung nggak pede gitu. Nah ini saya terangin ya, jadi kalau misalnya ada perbedaan tentang tanggal keberangkatan, jawabannya seperti itu waktu di imigrasi ya. Next, hotel di Amerika itu banyak sekali ya. Nah sebelumnya sebentar, kota tujuan untuk wisata itu biasanya itu kalau nggak Los Angeles, New York, biasanya 2 itu ya. New York dan Los Angeles biasanya 2 itu. Jadi hotelnya otomatis berkisar antara Los Angeles atau New York, biasanya seperti itu ya. Nah misalnya ada namanya hotel misalnya Broadway di Los Angeles ya. Broadway, Jalan Boulevard apa gitu di Los Angeles. Kalian ngisi seperti itu kan, misalnya di DS160 ngisi seperti itu. Nah ya kalian booking sesuai hotel itu. Kalau misalnya kalian bilangnya mau ke Broadway, tiba-tiba kalian booking hotel lain, nanti di imigrasi ditanya, kok kamu ngisi DS160-nya itu di hotel Broadway, tapi tiket hotelnya bukan di Broadway ya. Nah kalian harus jawab dengan pintar gitu, maksudnya dengan pede, pintar jawabnya seperti ini. Ya maaf, waktu pertama kali waktu ngisi DS, saya memang tertarik dengan hotel tersebut. Nah tapi setelah saya searching kemudian saya lebih tertarik dengan hotel ini karena misalnya lebih murah atau letaknya lebih strategis, seperti itu guys ya. Kalau kalian jawab seperti itu, ya imigrasi juga memaklumi ya. Kalau misalnya kalian jawabnya kurang bagus, itu hati-hati dah, berakibatnya bisa fatal. Oke, setelah hotel, next itu adalah tempat tujuan, kota tujuan. Seperti yang saya bilang di awal itu, kota tujuan di Amerika itu banyak sekali guys. Dari Los Angeles, New York, Miami, Chicago ya, Texas, Arkansas, Philadelphia, itu banyak sekali. Misalnya kalian waktu ngisi DS160 ke Los Angeles, yaitu tiket pesawat udah pasti terbangnya harus ke Los Angeles. Udah pasti, udah fix. Nggak bisa misalnya kalian ke San Francisco atau ke New York, itu nggak bisa, fatal. Pasti bakal 100% ditanya, ini kamu ngisi DS160 ini kok nggak sesuai ya. Jadi DS160 itu nggak boleh ngisi asal-asalan, itu fatal sekali ya. Saya tegaskan sekali lagi, DS160 itu berkas seperti nadi kalian. Jadi officer kenal kalian itu dari mana, dari DS160. Itu makanya ngisi itu benar-benar harus hati-hati banget. Nah balik lagi ke topik. Jadi kalau misalnya kalian beda kota tujuan, mereka pasti nanya, ini kok kamu beda tujuan ya. Jadi saran saya, kalian kalau misalnya ke Amerika itu harus sesuai dengan kota tujuan di DS. Misalnya kalian mau ke LA ya harus ke LA gitu. Mau ke San Francisco, misalnya kalau ke San Francisco misalnya kalian pakai pesawat LA, ya boleh ke LA, nanti bagusnya ke LA dulu, karena misalnya tujuan kalian misalnya awal ke San Francisco, kalian ngisi DS-nya ke LA, yaitu pesawatnya landing di LA dulu, nanti dari LA mau naik apapun terserah ke San Francisco gitu maksudnya. Atau sebaliknya misalnya kalian tujuannya memang Los Angeles ya, nah terus tapi nanti kalian booking tiket pesawatnya itu ke San Francisco guys. Jadi kalian sebenarnya mau ke LA tapi booking pesawatnya San Francisco, nanti pasti ditanya, kamu mau ngapain ke San Francisco?
Nah, kalian nanti bilang, ya saya ada urusan dulu, ibu, bapak, saya ada urusan di San Francisco. Nanti setelah urusan selesai sebentar, nanti saya langsung ke Los Angeles. Jawabannya harus seperti itu, guys. Kalau kalian gugup, nggak pede, itu bisa fatal sih. Bisa akhirnya malah ditolak di imigrasi. Ya. Jadi 3 poin itu penting sekali, guys ya, kalian pelajarin. Yang pertama itu tanggal keberangkatan, kedua itu hotel, ketiga itu kota tujuan. Itu paling penting ya. 3 hal itu kalian harus pelajarin ya, guys ya. Oke, demikian informasi yang bisa saya bagikan hari ini. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya, guys ya. Oke, salam low budget, guys. See you.